Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Hawa Zulfebri dan dua teman saya yaitu Elsa Lovita Soraya dan Finda Yunitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan MISD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa era baru bagi sistem pendidikan dengan diikuti peningkatan sumber daya manusia. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita singkat sebagai TIK merupakan sebagai alat teknisi untuk berproses, alat bantu, alat untuk manipulasi, serta menyampaikan informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari dua istilah, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi, yakni untuk mengolah data seperti mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, maupun memanipulasi dengan beragam cara agar dapat dihasilkan informasi yang berkualitas. Adapun teknologi komunikasi merupakan tentang semua hal yang berhubungan dengan pemakaian alat bantu guna memproses maupun memberikan data dari elemen yang satu ke elemen yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Dalam pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran sebagai suatu proses antara pendidik dengan peserta didik dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga materi yang diajarkan oleh pendidik dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dan pembelajaran pun akan berjalan dengan efektif. Adapun peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama sebagai suatu keahlian, artinya digunakan dalam masyarakat namun penggunaannya sesuai dengan porsi masing-masing. Yang kedua sebagai bahan belajar. Yang ketiga yaitu sebagai alat dan fasilitas pembelajaran, misalnya dengan penggunaan multimedia sebagai bentuk untuk menyampaikan pembelajaran. Penggunaannya sesuai dengan porsi masing-masing. Yang kedua sebagai bahan belajar. Yang ketiga yaitu sebagai alat dan fasilitas pembelajaran, misalnya dengan penggunaan multimedia sebagai bentuk untuk menyampaikan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu sebagai alat pendukung manajemen pendidikan. Poin yang C, yaitu manfaat integrasi teknologi informasi dalam pendidikan MISD. Menurut Munir, TIK memiliki beberapa manfaat untuk mendukung suatu kegiatan dalam pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari komputer hingga internet yang bersumber dari aplikasi TIK yang telah banyak digunakan. Selanjutnya yaitu penyebaran informasi. Internet sebagai sarana untuk menyebarkan suatu informasi yang dapat dijangkau oleh banyak orang, bahkan dapat dijangkau juga oleh seluruh dunia. Yang ketiga yaitu konsultasi dengan tutor. Tutor dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran, karena dengan adanya jarak antara pengajar dan pembelajar, kegiatan yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung, maka dalam kegiatan pembelajaran akan memerlukan atau dibantu oleh tutor. Selanjutnya yaitu adanya perpustakaan digital. Pembelajar lebih mudah mengakses sumber-sumber belajar atau suatu informasi dengan cepat dan mudah, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Selanjutnya yaitu pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan suatu kegiatan pembelajaran dengan menggunakan internet dan layanan komputer, sehingga pembelajar dapat memberikan materi pembelajaran tanpa harus berkumpul dalam suatu tempat. Jadi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara jarak jauh.
Poin selanjutnya yaitu faktor penghambat pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya problem yang kurang stabil dengan jaringan internet. Hal itu tentunya sangat menyebabkan gagalnya rencana-rencana yang telah dibuat oleh pengajar. Yang kedua, ada faktor terbatasnya tenaga khusus TIK yang handal dalam memanfaatkan TIK. Yang ketiga, faktor kurangnya kompetensi guru dalam kehandalan memanfaatkan bermacam-macam fasilitas TIK. Yang keempat, adanya problem pembiayaan yang disitu juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor pembiayaan. Faktor ini sangat berpengaruh atas jalannya suatu proses peningkatan perkembangan dalam pemenuhan tingkat pembelajaran. Selanjutnya yaitu upaya optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan tantangan tersendiri bagi pihak sekolah. Bagaimana cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran? Berbagai upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 1. Perlu adanya program serta strategi untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan TIK. Misalnya dengan mencukupi seluruh ruangan kelas. Contohnya yaitu LCD, proyektor, dan perlengkapan lainnya yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sekolah sebaiknya mempromosikan untuk memotivasi guru agar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga, dengan mengadakan workshop. Mengadakan workshop itu untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara mandiri maupun dilaksanakan oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi TIK guru MI atau SD. Teknologi informasi dan komunikasi menyebutkan ada 7 kendala yang dijumpai pendidik dalam memanfaatkan kompetensi TIK tersebut, yaitu 1. Penentangan untuk melakukan pergantian. Yang 2. Keterampilan pendidik mengenai perangkat TIK belum terlalu mahir. Yang ketiga, sarana TIK di sekolah masih rendah. Yang keempat, pendidik memiliki waktu mengajar yang tidak longgar di sekolah. Yang kelima, penataran pendidik dalam bidang pemanfaat TIK yang sudah dilakukan bertahun-tahun belum mampu menjangkau seluruh pendidik. Yang keenam, belum adanya teknisi. Yang ketujuh, koneksi internet masih kurang. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi peningkatan kompetensi pendidik memanfaatkan TIK dalam kegiatan belajar mengajar. Faktornya itu ada 2, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu ada 1, dukungan pemerintah dan kepala sekolah terhadap peningkatan profesionalisme pendidik. Yang kedua, adanya perangkat TIK di lembaga sekolah. Yang ketiga yaitu keikutsertaan pendidik dalam pembinaan pendidik dalam bidang perancangan bahan dan strategi belajar yang menggunakan TIK. Yang keempat yaitu di sekitar pendidik belum tersedia sekolah yang bisa dijadikan contoh dalam memanfaatkan TIK. Yang kedua itu dari faktor dalam. Faktor dalam yaitu 1. Kemampuan dan pengetahuan pendidik mengenai pemanfaatan TIK untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua dari faktor keinginan. Keinginan pendidik sendiri itu menggambarkan bakat dirinya dalam pemanfaatan TIK. Yang ketiga yaitu rasa percaya diri pendidik yang masih kurang untuk lebih banyak belajar dalam pemanfaatan TIK di pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhiron,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.